TPUA itu sudah berjuang 3,5 tahun, ya, 3,5 tahun dalam perkara ijazah palsu. Jadi kami ini adalah petugas yang bekerja untuk menegakkan hukum. Anda tetap di sana. Ibu Kurnia, Ibu. Saya mau tanya, Anda tetap di sana. Itu nggak bisa begitu ya? Kok Kalau yang namanya bikin laporan, bukan. Kalau bikin laporan itu harus hati-hati. Pasal 184. Ibu, Anda pesan kepada polisi. Bapak Ibu, Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Oh, pesanan ya? Anda katanya Anda S2, ya? bohong. Ibu tetap di sana. Saya mau tanya, Pemirsa, saya bukan saudara perempuanmu, saya bukan saudara perempuanmu, Loh. saya bukan ibumu, saya bukan saudaramu. Loh. Mungkin itu yang menyebabkan Anda semena-mena untuk melaporkan orang. Anda nggak sekarang mengerti. pengadilan. Saya mengerti, jadi nggak benar. Nggak benar. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Intinya itu aja. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Ini sana. pemirsa interupsi segera kembali saja. Tetap bersama kami. Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Video kali ini aku mau mengajak ke kalian semua untuk mengikuti debat panas ya antara kelompok pembela Pak Jokowi dan juga mereka yang terlapor ya, yaitu Bang Silverster bersama Bang Lecu serta debat dengan Roy Suryo dan juga Ibu Kurnia. Tapi aku nggak mau sharekan secara keseluruhan ya, karena aku kepingin mengutip beberapa pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Kurnia. Dari pernyataan beliau itu banyak sekali inkonsistensinya, sekaligus juga ya aku sih melihatnya sebagai kategorisasi kebohongan. Bahasa kasarnya mungkin orang ini munafik ya, kayak dia lupa dengan apa yang selama ini dia lakukan yang sudah menjatuhkan harga diri seorang Pak Jokowi, dan kemudian dia berdebat bahwa dia itu tidak boleh dilaporkan. Nah, tanpa berlama-lama, aku langsung ajak saja ke kalian tentang video ini, tapi kita reaction pelan-pelan ya guys ya. Oke, langsung saja. Dalam kita menegakkan hukum, Anda harus paham siapa orang yang bisa Anda laporkan, siapa yang tidak, ya. Anda. Jadi Bu Kurnia ini dia lagi memberikan peringatan atau kayaknya nguliahi Bang Lecumanan. Bang Lecumanan ini adalah S2, dia juga lawyer yang kemudian melaporkan para para penuduh ijazah palsu ya. Ini Ibu Kurnia, Roy Suryo, Riza Fadil. Pokoknya TPUA sebagian besar itu dilaporkan oleh Bang Lecumanan. Nah, Bang Lecumanan ini mewakili dari Pradi Bersatu. Oke, kita dengarkan lagi. Harusnya dalami dahulu perkara ini. Anda harus tahu TPUA itu sudah berjuang 3,5 tahun, ya, 3,5 tahun dalam perkara ijazah palsu. Jadi kami ini adalah petugas yang bekerja untuk menegakkan hukum. Ini guys ya, sebelum kita lanjut, ada satu opini sesat yang disampaikan oleh Ibu Kurnia, seolah-olah karena TPUA sudah berjuang sejak awal, sudah 3 tahunan ini memperjuangkan yang namanya ijazah ya, itu seolah-olah maka dia menganggap bahwa dia sedang bertugas. Ini opini sesat, sebab 2 tahun sebelumnya kan udah selesai itu, udah ingkrah ya, udah dipastikan yang namanya ijazahnya Pak Jokowi itu tidak bisa dibuktikan palsu oleh Bambang Tri dan juga Suginur, sehingga Suginur dan Bambang Tri itu ditangkap. Nah, yang kedua adalah soal yang dilakukan mereka ini kan bukan dalam konteks melaporkan kepada Bareskrim bahwa ada ijazah palsu, melainkan cuma membawa ijazah fotokopi yang dilaporkan. Nah, ini kan kemudian untuk menganggap ini sebagai sebuah kepalsuan ini tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena Bareskrim pasti menghitung loh, ini orang sudah jadi wali kota Solo, udah jadi gubernur, udah jadi presiden, sudah dapat pengakuan dari UGM. Ijazah fotokopi yang legalisir itu kan berarti sudah sah sebagai bentuk ijazah gitu. Adapun ijazah aslinya ya itu hak orang untuk menutupi, untuk menyembunyikan, untuk tidak memperlihatkan di publik. Itu wajar-wajar saja gitu. Karena ijazah legalisir itu artinya ijazah resmi. Ada juga orang yang tidak punya ijazah, yang ada hanyalah surat surat keterangan pengganti ijazah. Itu kan ada seperti itu. Tapi meski demikian ijazahnya Pak Jokowi ya beliau sembunyikan rapi-rapi, beliau amankan, dan itu haknya beliau kan gitu. Nah, ini orang kok nggak mau mengakui ijazah fotokopi legalisir kan gitu. Itu yang menurutku orang ini kacau ya. Kita dengarkan lagi guys. Bagaimana mungkin petugas yang menegakkan hukum melakukan pelaporan di Bareskrim, tiba-tiba Anda laporkan, padahal Anda tahu ada undang-undang yaitu perlindungan saksi dan korban. Pasal 10 yang menyatakan bahwa saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor itu tidak bisa dilaporkan. Dalam konteks-konteks tertentu bisa dilaporkan, Bu. Mereka memberikan laporan, baik laporan yang sedang berjalan maupun yang akan datang, ya, kecuali dengan etika tidak baik, kan begitu. Nah,
Persoalannya Anda punya etiket yang tidak baik. Nah, sebelum kita lanjut ya guys ya. Sebelum kita lanjut, aku memperlihatkan ke kalian video bagaimana perbuatan-perbuatan Ibu Kurnia ini yang out of the box, bukan dalam konteks ijazah ya. Dia menghajar Pak Jokowi dan menghina Pak Jokowi itu luar biasa. Nah, tanpa berlama-lama langsung kita tonton saja video ini guys. Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Nah, saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. 1 diantaranya Tom Lembong. Bagaimana mungkin ya seorang Ibu Kurnia merasa bahwa tidak boleh dilaporkan karena sedang bertugas? Bagaimana yang dimaksud dengan bertugas itu polanya seperti ini? Kan gitu guys. Ini yang namanya kejahatan gitu. Jadi dia sedang menggiring opini bahwa dia itu adalah petugas dalam artian advokat. Memang kalau dalam konteks tertentu yang namanya lawyer, saksi, kalau dalam proses hukum dan sedang menjalani proses itu tidak boleh dilaporkan. Tapi dalam konteks tertentu dia bisa dilaporkan guys. Makanya kita akan dengarkan ya pernyataan dari Bang Lecu bahwa ya sudah kalau memang merasa bahwa tidak bisa dilaporkan atau prosesnya nanti Anda kemudian dinilai Anda tidak bersalah ya nanti kan ada proses penyidikan kan gitu. Kita dengarkan kalimat ini guys. Dan untuk mengatakan tidak baik mungkin itu menjadi ini Anda harus ada penelitian dulu. Anda harus paham dahulu ini begitu. Dan dalam Ya, proses itu dulu lah. penyidikan lah nanti Bu. Ya. Bisa begitu. Kan? Nanti kan kita akan Kok undang nggak ahli, kita akan menilai. Itu nggak bisa begitu ya. Loh, kok nggak Kalau bisa? yang namanya bikin laporan, bukan. Kalau bikin laporan itu harus hati-hati. Ini pasal 184 KUHP. Ibu Ibu ini dia mau mencoba menggiring bahwa melapor itu sesuai dengan pikirannya gitu. Melapor itu sesuai dengan alam sadarnya. Dia tidak mau kemudian melihat ada orang lain yang mau melaporkan dia dalam konteks tertentu. Ini orang maunya hukum itu berdasarkan pikirannya. Nah, kita dengarkan bantahannya Bang Lecu. Pasal Karena itu 184 menyangkut KUHP. keterbatasan tentang Pasal kebebasan 1. orang. Bisa. Proses Pasal 184 semua masyarakat. Pasal 184 KUHP. Katanya Anda S2. Saksi keterangan ahli akan kita gunakan keterangan ahli No, untuk Anda menilai. tahu ya, pidana itu harus Terkait dipilih. legal standing, Ibu jangan khawatir. Kita sudah ketika kita melaporkan suatu proses tindak pidana, kita Oke. sudah melampirkan SK Kumham kita. Ya. Jadi memang kita mewakili organisasi saya, yaitu Ya. apa? Pradi Bersatu. Nama organisasinya nggak ada di Ya itu silakan dinilai Pak Roy. Ya, Roy Suryo selalu nyeletup dia guys. pasti artinya, yang pasti artinya laporan kami sudah naik penyidikan, itu aja. Ya kan? Kita minta saudara untuk mengikuti hukum saja. Itu poinnya. saja intinya. Itu poinnya. Ya, itu Anda poinnya. mengatakan sudah naik penyidikan. Ya. Dan itu sangat berbahaya. Iya, Wih. justru Pemidanaan itu harus 3 ya. Ya. Niat jahat atau mens rea, Ya. actus reus atau perbuatan dan staff berhad bahwa itu bisa Iya, dipidana. justru Saya mau faktanya mengatakan- sudah terlihat. Yes, listen Mens ya. rea Memang faktanya udah terlihat Bu Kurnia ini Anda sudah melakukan banyak hal perbuatan-perbuatan yang memang ya sebagaimana yang Anda sampaikan itu 3 hal. Saya bukan saudara perempuanmu, saya bukan saudara perempuanmu, Loh. saya bukan ibumu, saya bukan saudaramu. Loh. Mungkin itu yang menyebabkan Anda semena-mena untuk melaporkan orang. Loh. Nyambungnya gimana Bu? Jangan lupa ya, laporan ini dilakukan sebelum Pak Jokowi melakukan laporan. Ya. Anda nabok nyilih tangan. Kok mau-maunya bawa organisasi Anda di situ? Kenapa Anda mau? Bu, udah kita Saya jangan nggak bahas jawab. organisasi. Jangan jawab dulu. Faktanya adalah Anda jawab dulu. yang Ini saya pemindanaan ya. berkeinginan memenjarakan Ini Pak Roy. pemindanaan. Intinya itu aja. Saya This is berkeinginan about pemindanaan. memenjarakan Itu Pak Roy. berat, tahu nggak? Itu aja intinya, Bu. Oke. Saya berkeinginan memenjarakan Kenapa orang kalau jahat kalau dilaporkan apa salahnya? Oke. Saya nggak ada tanya. jelas kan omongan saya kan? Apa legal Jelas ya? standing Anda? Ibu gugat. Apa Ibu legal merasa standing legal Anda? standing saya tidak ada. Kamu Menggugat yang pra peradilan. serius kalau gitu ya. Boleh menggugat Seharusnya Ibu Kurnia kalau Anda merasa bahwa Bang Lecu dan juga teman-teman Pradi Bersatu itu tidak punya legal standing, ya gugat aja gitu. Kenapa mau marah-marahin orang? Nanti kan kemudian di proses penyelidikan atau nah sekarang udah naik di penyidikan kan ada kemudian syarat-syarat yang kemudian dalam hitungannya polisi ini nggak memenuhi unsur kalau kemudian ini disampaikan atau perkara ini diajukan oleh Bang Lecu dan juga teman-teman di Pradi Bersatu. Ya udah, kalau begitu yang Pradi Bersatunya nggak bisa lanjut di penyidikan nih. Oke, yang lain dari 5 orang atau 5 laporan Pak Jokowi udah naik tuh. Yang Pradi Bersatu naik juga. Yang dari pihak mana itu, dari Polresta mana, nggak jadi. Ya udah kan tapi ketika ini dinaikkan oleh penyidikan berarti penyidik tim Mabes bukan Mabes Polri ya, dari Polda Metro Jaya menilai bahwa ini memenuhi unsur pidana.
bahwa benar-benar ada kejahatan yang dilakukan oleh Kurnia dan kawan-kawan, meskipun mau dinilai oleh Kurnia bahwa tidak ada legal standing, yang nggak mungkin akan dinaikkan kalau tidak punya legal standing. Tidak mungkin kalau unsur pidananya nggak ada kemudian diangkat menjadi penyidikan. Tidak mungkin Ibu Kurnia dijadikan sebagai terlapor kalau seandainya Anda itu dengan kapasitas sebagai lawyer, sebagai advokat yang sedang melakukan laporan, maka kemudian tidak bisa dilanjutkan. Dan lapor-melapor ini konteks yang berbeda. Kalau Anda kemudian melapor ke Bareskrim sementara yang dilaporkan terhadap Anda adalah di Polda Metro Jaya, itu dua hal yang berbeda. Sementara laporan Anda ke Bareskrim itu bukan dalam bentuk laporan perkara, melainkan cuma aduan masyarakat. Aduan masyarakat pun Anda mau perintahkan kepada penyidik atau memerintahkan kepada polisi untuk melakukan penelitian tentang ijazahnya Pak Jokowi, ya kan? Jadi itu kan aduan yang Anda sampaikan. Nah, sementara dalam konteks laporan yang dilakukan oleh Bang Lecu dan juga teman-teman Pradi Bersatu ini berkaitan dengan perbuatan jahat Anda, fitnah-fitnah Anda, ya, kezoliman-kezoliman Anda. Ini video lain lagi yang aku akan perlihatkan ke kalian tentang bagaimana Kurnia itu kemudian menghina-hina Pak Jokowi. Kita dengarkan, guys. Bagi kami, siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami, ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar, begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk meleburi itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta, Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat itu. Gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati yang dalam hal ini PDIP untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Ya kan, guys? Oke, kita langsung lanjutkan lagi video kelai-kelainya, guys. Saya mewakili seluruh advokat yang ada di organisasi saya. Oke, Anda mewakili Pradi Bersatu. Mewakili Pradi Bersatu. Oke, baik. Bu Kurnia? Begini ya, kita tuh harus luas pemikiran. Ya. Ini bukan soal legal standing yang Anda maksudkan. Tadi dia bilang legal standing. Apa legal standing Anda? Jadi disampaikan sama Bang Lecu bahwa dia mewakili Pradi Bersatu. Itu tidak bisa sembarang mengadukan orang, ya. Harus paham dulu masalahnya ini apa, begitu ya. Ya. Kami ini petugas juga sama dengan polisi dan jaksa, Integrated Criminal Justice System, sedang ya meneliti perkara ijazah palsu. Nah, kebohongan lagi. Anda sedang tidak meneliti, Bu. Yang Anda lakukan adalah fitnah. Yang Anda lakukan itu tuduh dulu. Yang Anda pastikan bahwa Pak Jokowi tidak memiliki ijazah. Jadi Anda sudah fitnah dulu. Anda udah klaim dulu bahwa Pak Jokowi penjahat, penjajah. Anda udah bilang dulu Pak Jokowi itu zolim. Anda bilang dulu Pak Jokowi itu PKI. Anda bilang dulu Pak Jokowi itu apa saja yang sangat jahat. Ya, Anda tuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Itu bukan penelitian. Kalau penelitian, jangan pernah mengumbar, jangan pernah mengumumkan sesuatu kalau seandainya Anda anggap itu belum final. Masa belum final sudah Anda sampaikan? Itu bukan penelitian, Anda bohong, Anda pembodohan publik. Guys, buat kalian yang mendukung TPUA selama ini, aku pikir kalian tolong turunkan tensi dukungan terhadap orang-orang ini, guys, karena terlalu banyak pembohongan. Tapi ini adalah ya cara-cara orang panik, cara-cara orang yang sedang mengalami kesulitan menghadapi bagaimana penjara sebentar lagi di hadapan mereka, kan gitu. Kita masih lanjutkan. Dan perlu Anda ketahui, apakah Anda sudah tahu ada 2 orang korban di situ, ya, dihukum 6 tahun, yang oleh banding dan kasasi itu turun menjadi 2 tahun karena pasalnya tidak jadi pasal hoak tapi pasal kebencian. Kalau sudah kebencian itu kan sangat subjektif tuh, ya. 2 orang yang dia maksud di sini siapa ya? Oh, Bang Mas Sugi Nur dan juga Bambang Tri. Guys, berulang kali aku sampaikan ke teman-teman ya bahwa dalam konteks Bambang Tri dan juga Sugi Nur itu adalah kesalahan mereka sendiri dan mereka itu tidak dilaporkan oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi itu hanya pihak terkait. Yang melaporkan ini adalah pihak lain terkait perbuatan pembohongan dan pembodohan serta ujaran kebencian yang disampaikan oleh Bambang Tri bersama Sugi Nur dalam sebuah podcast yang bersumpah atas nama Tuhan. Jadi di sana juga ada unsur agamanya, ada unsur saranya, ada pelecehan, ada semacam penistaan terhadap agama. Baca deh keputusan Mahkamah Agung ya, pengadilannya ya, kemudian disampaikan sudah masuk di Mahkamah Agung Direktori atau di pengadilan mana itu ada. Jadi bukan Pak Jokowi yang melaporkan. Itu satu hal yang jangan dilupakan. Nah, dalam konteks itu pun bukan dalam hal ijazahnya Pak Jokowi saja. Beda kalau seandainya mereka melaporkan secara resmi kepada kepolisian atau kepada pengadilan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, itu konteks yang beda.
Ya Sugi Nur karena tidak mampu mempertanggungjawabkan kalimat dan pernyataannya dan sudah membuat ujaran kebencian akhirnya dipenjara. Tapi yang menjarakan dia itu bukan karena laporannya Pak Jokowi. Laporan Pak Jokowi itu dan penasihat-penasihat hukumnya itu cuma pihak terkait yang kemudian hanya meminta logika hukumnya. Ya kalau seandainya Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, tolong buktikan mana ijazah yang disebut dengan asli kemudian dipalsukan atau ijazah palsu yang kemudian diasli-aslikan. Ya kan? Pengadilan tidak punya kewenangan untuk melihat mana ijazah asli. Yang penting pengadilan tahu bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah yang dilegalisir, berarti dia lulus, berarti dia selesai. Nggak penting dia punya ijazah asli atau tidak. Itu harus jangan dilupakan loh. Dalam logika asli, ijazah asli, tidak penting seseorang memiliki ijazah asli. Ya, kertas aslinya nih. Ini kertas asli ijazah ya. Selama dia memiliki fotokopi yang dilegalisir, itu udah sah guys, dan itu yang dituntut oleh KPU, Bawaslu, ya. Anda mau mencalonkan diri sebagai apa? Anda mau masuk S2, Anda mau masuk komisioner, Anda mau jadi pejabat. Yang diminta itu bukan ijazah asli, tapi ijazah fotokopi namun dilegalisir. Ada juga yang tidak perlu dilegalisir, yang penting ada fotokopiannya. Perusahaan-perusahaan tertentu swasta misalnya seperti itu. Tapi kalau Anda mau jadi pejabat, Anda mau jadi apapun dalam konteks pemerintahan, itu biasanya yang dituntut adalah ijazah legalisir. Itu udah memenuhi syarat dan memenuhi unsur seseorang memastikan bahwa dirinya sudah lulus di kuliah. Kenapa? Karena kan kalau dilegalisir berarti dia datang ke kampus, dia pergi ke UGM, "Hey UGM, gue ini punya ijazah nih fotokopiannya, tolong dilegalisir." Nah, sebelum mereka legalisir, mereka lihat dulu database. Siapa lo namanya? Oh, si Jokowi. Oh iya, Anda memang pernah kuliah di sini, Anda lulus, ya udah kami cap ya. Setelah dicap selesai, nggak ada legalisir, ambil dicap, nggak ada. Mereka periksa dulu, mereka koreksi dulu mana nomor induk mahasiswanya, dilihat dalam database. Oh iya, ada atas nama Pak Jokowi. Itu udah sah. Ngapain lagi dicari-cari tahu tentang ijazah aslinya? Itu urusannya orang, urusannya Pak Jokowi yang dia simpan di dalam lemarinya kek, dia mau peti kemaskan kek, atau hilang kek, atau terbakar kek di pasar pramuka, itu urusan lain. Logika itu yang kemudian harus dipikirkan. Anda meneliti apa? Bukan meneliti. Memang Anda jahat. Anda memang mau mendowngrade Pak Jokowi. Anda benci sebenci-bencinya ke Pak Jokowi. Tapi orang ini dihukum tanpa pernah diperlihatkan ijazah asli Bapak Joko Widodo. Diminta oleh hakim untuk hadir, tidak pernah mau hadir. Ya. Semua saksi ada 30 orang tidak pernah menyatakan menerima atau melihat daripada ijazah tersebut. Nah, semuanya, itu letak kepentingannya apa? Nyari-nyari ijazah aslinya orang, ini orang legalisir. Lah kalau udah legalisir berarti ada aslinya dong. Oh, iya. Tidak mampu. Egy Sujana, Presiden TPU menanyakan kepada jaksa, kalau begitu mana aslinya? Nggak ada bang, kami terima dari Pak Polisi hanya begini. Lah, buat apa? Jadi asli kan legalisir udah sah. Guys, aku sampai keringatan nih guys ngeliat orang ini. Menurut kalian gimana guys? Ini orang kok maksa-maksa mau nyari aslinya gitu? Kan legalisir itu sah. Kecuali sebenarnya gini sih, aku bertanyanya gini, sebenarnya mereka mau mengatakan Pak Jokowi ini lulus UGM atau tidak lulus UGM ya? Pak Jokowi ini punya ijazah asli atau tidak punya ijazah asli? Kalau orang punya ijazah asli dan tidak asli, selama dia tidak, misalnya katakanlah dia tidak punya ijazah ya, kalau dia tidak punya ijazah kemudian dia menggunakan ijazah palsu, maka itu kemudian harus kita tangkap. Tapi kalau dia punya ijazah, walaupun ijazah aslinya itu kemudian tidak diperlihatkan di ruang publik, tapi yang dia perlihatkan hanya ijazah legalisir, ya itu tetap sah. Kan gitu. Itu pun ijazah legalisir itu adalah data yang kemudian dilindungi guys. Itu tidak boleh diperlihatkan di ruang publik. Makanya KPU, kalau kita mau mendaftar di KPU, ada nanti salah satu mekanisme syarat ya. Ada kalau ada lembaran petunjuk teknis bahwa ijazah itu masuk dalam kategori dokumen pribadi yang tidak kemudian boleh dipublikasikan. Kalau Roy Suryo bilang, oh enggak, itu undang-undang keterbukaan informasi publik, dia itu yang gagal paham membaca undang-undang keterbukaan informasi publik guys. Itu udah kita bahas di video-video sebelumnya ya. Kita kembali dengarkan dulu. Kalau begitu, bagaimana bisa naik dari P21? Ini kekejaman, kezoliman luar biasa. Apakah karena dia seorang Jokowi? Ini betul ditanyakan Ya. dan jawabannya seperti itu. Ya, Tidak seperti ada. itu. Karena ini Dalam penting persidangan informasinya. tidak ada ijazah aslinya. Ini kami hanya terima legalisir saja. 30 saksi itu. Semuanya seperti itu. Ya karena memang mekanisme hukumnya kita begitu. Ibu gimana sih sebagai lawyer? Ya,
Yang namanya orang menuduh, maka dia yang harus buktikan. Ini loh kepalsuan-kepalsuannya Pak Jokowi yang tidak pernah kuliah. Pak Jokowi pernah pergi ke pasar pramuka, ngeprint di situ. Pak Jokowi katakanlah mengutus Bitor untuk bilang ke Paiman. Buktikan itu. Ini kan tidak dibuktikan. Makanya pengadilan menganggap tidak penting memperlihatkan ijazah asli selama kalian sendiri tidak punya kemampuan membuktikan temuan-temuan kalian tentang ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Ya guys ya. Bayangkan, dan bisa dihukum orang ya 6 tahun dari dakwaan maksimal, tuntutan maksimal 10 tahun. Ya mungkin hakimnya nggak enak hati mau ngasih maksimal begitu. Ya. Baik, Bang Itu yang saya maksudkan. Ya, jadi kalau mengenai makanya orang itu kalau menuduh seseorang ijazahnya palsu kah, KTP-nya palsu kah, sertifikat rumahnya palsu, harus megang buktinya dulu. Ya, Bukan- itu kata kuncinya ya guys. Itu kata kuncinya. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Kurnia dan kawan-kawan ini cuma mencari pembenaran. Dan hikmah yang kita kemudian bisa ambil dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kurnia ini adalah, ini orang pembohongannya minta ampun. Orang ini pembodohannya juga minta ampun. Dia sudah begitu banyak melakukan perbuatan yang zolim menurutku terhadap Pak Jokowi. Dan sekarang sedang mencela-mencela ketakutan dan akhirnya melakukan informasi ke publik secara berlebihan yang akhirnya kita nilai ini orang ini jahatnya juga tidak ketulungan guys. Makanya, ya kan, waktu itu si Bambang Tri dan juga si Gus Nur itu mereka membuat podcast. Di situ mereka bersumpah bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, di Jangan situ. disimpangkan, Al-Quran. Bang Sylvester, interupsi nih, jangan disimpangkan itu. Loh, Ya, memang ini bukan soal begitu prosedur. kenyataannya. Makanya akhirnya Ya. mereka dijatuhkan vonis bersalah. Itu salah sekali. Ya kan? Anda nggak mengerti. Loh, kalau pengadilan Loh. menjatuhkan vonis bersalah Anda untuk nggak itu. mengerti. Makanya sama yang Anda nggak sekarang. mengerti. Saya pengacaranya jadi nggak benar. Iya, walaupun Nggak benar. Itu tidak benar. konyol, Ini kalah. forumnya saya mengatakan Ya, tidak Anda benar. konyol, Baca makanya lagi. kalah. Baca lagi ya. Jangan ngomong dulu. Dengar dulu. Sebentar, satu-satu. Bapak Ibu satu-satu. Anda nggak paham. Bapak Ibu satu-satu. Klien saya sudah dihukum. Gara-gara Anda Ibu masih Kurnia, menang di sini. Satu-satu biar Ya. biar pemirsanya mengerti. Guys, terserah kalian menilai seperti apa. Yang jelas begitulah Ibu Kurnia ya. Sekarang lagi kepada ketakutan ini orang, dan aku berharap beliau harus ditangkap sebagai pelajaran, bukan cuma dalam konteks kemudian mengkriminalisasi. Nggak ada kriminalisasi. Kalau Anda orang baik, kalau Anda sopan, kalau Anda punya mulut yang bisa dijaga, aku yakin juga Anda tidak akan dijerat hukum. Banyak kok orang yang kritik-kritik Pak Jokowi nggak dilaporkan. Banyak kok orang yang bahkan merendahkan seorang Pak Jokowi tidak dilaporkan. Kenapa? Karena tidak sejahat dan juga tidak sepicik dan licik apa yang dilakukan oleh Ibu Kurnia dan kawan-kawan. Guys, kalau Anda punya komentar, langsung saja tulis. Dan jangan lupa like, komen, share, subscribe channel YouTube ini. Semoga bisa berkembang. Terima kasih buat kalian yang terus mendukung aku. Dan di link di deskripsi aku juga menyampaikan informasi-informasi tambahan. Anda juga kalau kepingin dapatin e-book tentang Pak Jokowi, langsung aja download, ada di link deskripsi. Sekaligus aku juga mau informasikan, doakan kami YouTuber Nusantara bakal menuju ke IKN tanggal 15 sampai dengan tanggal 20. Ini adalah program dan juga agenda kami ke depan dalam rangka menegaskan bahwa YouTuber Nusantara akan tetap solid untuk melawan hoax, karena kita mau lihat di IKN sana apakah di IKN itu benar yang disampaikan orang mangkrak, Amin Rais bilang itu proyek gagal dan lain-lain sebagainya. Kita akan lihat di sana. Tapi jangan lupa support dan dukung saya secara pribadi dan juga channel YouTube ini bisa berkembang, sekaligus dukung kami dari YouTuber Nusantara. Saya Bang Bill, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan.